Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas soal aturan penggunaan pengeras suara di masjid menuai kritikan. Pasalnya Menak dianggap membandingkan suara azan dari pengeras suara di masjid dengan gonggongan anjing. Kritikan keras soal pernyataan Menak Yakut Khalil ini juga datang dari pakar telematika Roy Suryo. Melalui laman media sosialnya, Roy Suryo mengaku terkejut dengan ucapan dari Menteri Agama itu. Ia pun kini mengaku akan melaporkan sang menteri atas dugaan penistaan agama. Seperti diketahui, ucapan Menak Yakut Khalil atau yang biasa disebut Gus Yakut ini disampaikannya dalam sebuah acara di gedung daerah Jalan Diponegoro, Pekanbaru pada Rabu 23 Februari. Saat itu Gus Yakut ditanya soal penggunaan toa masjid yang kini juga harus sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah. Menurutnya, suara azan yang didengar orang harus diatur dengan baik agar tidak mengganggu orang lain. Hal ini adalah bentuk toleransi pada umat agama lain yang tidak satu keyakinan. Dalam pernyataannya, Menak lantas mencontohkan suara bising tersebut dengan suara gonggongan anjing. Ia mengatakan bahwa gonggongan anjing yang dilakukan secara bersamaan sudah pasti akan mengganggu orang lain. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Ada pesan baginda Nabi Muhammad SAW, sahabatku. Apa kata Nabi Muhammad? Iza nudiya lis salat ada barasayatin hatta tudufan. Ketika dikumandangkan suara azan, maka iblis, setan, jin akan lari terbirit-birit sampai terkencing-kencing mencari tempat yang tidak terdengar suara azan. Maka orang yang menyuruh suara azan itu untuk dikecilkan adalah dia sama seperti jin, setan. Maka wahai para jin, setan yang engkau terganggu dengan suara azan, pergilah engkau ke tempat yang tidak terdengar suara azan. Carilah negeri yang tidak terdengar suara azan. Jangan kau samakan suara azan itu dengan anjing atau suara londongan anjing. Maka mohon maaf, sebenarnya sesungguhnya hanya jin, setan yang tidak terima dengan suara azan. Maka wajar, kata Nabi Muhammad, ketika dikumandangkan suara azan, jin, setan akan lari terbirit-birit sampai terkencing-kencing sehingga menemukan tempat yang tidak terdengar suara azan. Maka ketika engkau wahai para jin, setan dan iblis yang sudah menyamakan suara azan dengan londongan anjing, pergilah, carilah tempat. Jangan kau berada di negeri ini, cari tempat yang tidak terdengar suara azan. Qulil haqqu law kana murra. Katakan kebenaran walaupun pahit, walaupun sakit, walaupun terintimidasi, dan walaupun kalian berada di balik jeruji besi. Jangan izinkan suara azan disamakan dengan suara lolongan anjing. Takbir! Allahu Akbar. Wahai para setan, para jin, wahai para covid, pergilah jauh-jauh dari negeri ini kalau kau tidak bisa mendengarkan suara azan. Mana mungkin suara azan itu satu-satu dibunyikan. Logika, jamnya serentak di Jakarta, ya, kemudian di Pekanbaru, di Medan, di daerah-daerah semuanya serentak. Ya azan zuhur, saat azan zuhur, nggak mungkin azan itu dibagi-bagi. Masa azan zuhur jam 2, jam 3 salah satu dari masjid? Ilmu dari mana? Anda seorang yang dipercaya untuk megang agama. Tapi kenapa kok Anda terus menyudutkan agama yang bernama Islam? Ada apa, Pak? Sebenarnya Anda Islam, Anda Muslim, atau Anda siapa? Sehingga begitu anti betul Anda dengan Islam. Sampai-sampai suara azan Anda samakan dengan suara anjing. Terima kasih. Takbir! Allahu Akbar. Masyarakat Sumatera Barat agar Bapak Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Agama dari jabatannya karena sudah membuat gaduh, membuat risih, kemudian menuntut Presiden, Bapak Presiden Joko Widodo dan DPR RI agar satu, DPR RI segera memanggil dan mengadili Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Dua, Bapak Presiden RI Joko Widodo segera mencopot Yakut Khalil Qaumas dari jabatannya sebagai Menteri Agama. Tiga, agar Presiden dan DPR RI menetapkan syarat dan ketentuan Menteri Agama ke depan setidaknya sebagai berikut. Ini penting.
kelayakan, kita mengkritik studi kelayakan Yaqut Khalil Qaumas jadi Menteri Agama. Seolah-olah tidak ada pakar agama di Indonesia ini. Seolah-olah tidak ada pakar agama yang akademisi yang paham aturan pengelolaan negara di bidang agama. Kemudian dengan syarat A. Menteri Agama harus seorang yang faqih dan pakar Islam. B. Berkualitas dan cakap mengelola tugas kenegaraan. C. Mampu mengelola kepentingan rakyat di bidang agama. Pengembangan dan pengangkatan dan peningkatan kualitas keagamaan. D. Mampu menjaga persatuan antar umat beragama. E. Tidak punya cacat pribadi. F. Tidak harus NU atau Muhammadiyah dan harus bersikap melayani seluruh golongan dan kelompok secara proporsional. G. Tidak mengayomi aliran sesat dan tidak merusak pemahaman umat seperti membawa misi penyebaran paham liberal. H. Tidak mengangkat Menteri Agama hanya dengan pertimbangan politik, tetapi harus berdasarkan kualitas dan kepentingan rakyat. Poin 4. Pemerintah dengan segala perangkat dan kewenangan harus menindak tegas para penista agama, karena hal ini dapat menimbulkan gesekan dan perpecahan. Sekarang ini ada gerakan modernisasi. Jadi Islam terus yang diusik. Jadi kayaknya kita ini sebagai mayoritas yang menghadiahkan bangsa kepada rakyat, justru kita yang dipermasalahkan terus. Segera dibuatlah gerakan modernisasi yang bertentangan dengan ajaran kita, ajaran agama kita. Berikutnya kami atas nama rakyat Indonesia dengan ini menyatakan: 1. Menolak adanya wacana presiden 3 periode. 2. Menolak pemindahan ibu kota negara. Dan kembali saya tegaskan dalam poin tadi, agar presiden memecat, menukar Menteri Agama, karena sudah disebut selama ini untuk NU, maka mohon digilirkan kepada Muhammadiyah. Setuju? Bagaimana pendapat Ustadz apabila dilarang pakai mikrofon azan karena alasan bangga? Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan. Maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti diruqyah. Kumpulkan se-Indonesia ini berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan, diadakan ruqyah masal. Lokasinya kalau tak punya tempat, bawa di Masjid Nurul Allah siap. Nanti buat tablik akbar, ruqyah masal para penentang azan.